banyak nyamuk ya. Wow, nih karet-karetnya ini masih, ini kok berpindah nih tempatnya. Harusnya kan gini ya, paling ini kena angin atau ada hewan tikus mungkin ya yang nyenggol, sehingga ini wadahnya sudah berpindah. Ini juga teman-teman, kok berpindah juga ya. Nah kita cari ya, cari makam dari Tuan Layer tadi yang menguasai di ini ya, menguasai di lereng Kelut ini, menguasai suatu kebun, yaitu ada kebun karet dan dulu di sini juga ada kebun kopi. Aku heran sama ini loh, mangkok-mangkok ini kok berpindah sendiri ya. Harusnya kan gini, kok pada berpindah ya. Tuh, harusnya kan gini, diwadahin sama mangkok kecil ini. Nah, sedikit cerita mistisnya adalah ketika ada orang yang nyadap karet, karena dia atau para pekerja ini kalau nyadap karet itu biasanya itu tidak ini, untuk berangkat ke kebun itu tidak di siang hari tapi gelap teman-teman, mungkin di sekitaran sebelum subuh ya, atau bisa jadi sudah di kisaran jam 1 jam 2. Nah seringkali di sini itu terdapat suatu penampakan, suatu sosok begitu, seorang laki-laki yang parasnya itu seperti orang asing ya, mungkin itu adalah sosok Tuan Layer tadi teman-teman. Nah penganggapan dari banyak orang itu tentang sosok tersebut itu ada hubungannya memang dengan pemilik kebun ini. Nah makamnya ini dimakamkan di dalam kebun karet ini, milik dari Tuan Layer di masa itu saudaraku. Tapi saat ini sudah berpindah kepada mungkin sudah milik negara ya. Kita coba melihat lebih jauh lagi tentang keberadaan makam. Nah itu makamnya teman-teman. Nah ini adalah makamnya. Ada dua makam sih. Ada dua makam. Ada makam dari Tuan Layer beserta istrinya. Nah ini teman-teman, kita saat ini sudah ditunggu sebetulnya oleh warga asli lokal sini, yang nantinya coba kita tanya-tanya tentang kebenaran dari cerita yang saya ceritakan barusan, karena saya juga nampung dari cerita warga sekitar. Kita coba tanya. Nah ini adalah makamnya teman-teman, makam dari Tuan Layer, orang kaya, paling kaya ya, orang yang paling kaya di waktu itu yang memiliki kebun karet ini. Wow, nyamuknya banyak banget. Oke, ini teman-teman, ini adalah makamnya ya. Nah makam ini beda dengan makam pada umumnya, dimana bentuknya itu semacam kayak ini ya, cekung begitu, seperti gundukan, suatu gundukan dibangun suatu gundukan kayak ini, dan ukurannya besar seperti halnya makam Cina saudaraku. Tapi ini bukan makam Cina, mungkin kita coba barangkali ada tulisan ataupun nama. Oh sebetulnya ada nama ini. Ini ada suatu pola, mungkin ini tempat nama beliau ya. Ini teman-teman, nyamuknya banyak banget. Wow, ini adalah, kurang tahu apakah ini makam dari istri Tuan Layernya tadi atau ini adalah makam dari Tuan Layernya. Nah ada material-material bangunan di sini seperti batu-batu alam dan beberapa genteng, di mana material ini merupakan bekas dari rumah dari Tuan Layer tadi. Tapi mungkin karena bertambahnya zaman
sudah dibongkar begitu, tinggal materialnya saja. Ini genteng-gentengnya masih ada ini. Nah, batu-batunya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita berpindah kepada makam satunya ya. Makam dari. Nah, kita nanti tanya. Itu ada Kang Dwi. Kalau kalian ingin melihat konten-konten dari Mas Dwi ini, lihat di TikTok ya. Sang Petualang. Kita tanya-tanya. Nah, ini ada makam yang lebih berbeda, tapi bentuknya sama seperti cekung begitu. Nyamuknya teman-teman gatel. Tapi ini berbeda, seperti ada besi-besi begitu yang sengaja diram ya di. Kenapa? Oh, ini ya Mas Dwi ya. Kita tanya-tanya Mas Dwi deh, supaya lebih akurat informasinya. Kalau tadi hanya kabar-kabar angin ya, yang aku dapat dari beberapa sumber warga. Nah, ini Mas Dwi ini, nun sewu Mas Dwi, kalau paringi mic. Nah, ya Mas Dwi, nama makamnya Tuan Kleyer. Oh, bukan layer ya, tapi Tuan Kleyer. Kleyer. Nah, Tuan itu Kleyer. teman-teman salah aku. Nah, ini yang laki-laki, nanti yang sebelah sana itu yang perempuan. Istri beliau. Ya, betul. Oke. Siapa Tuan Kleyer ini Mas Dwi? Kalau ya menurut informasi kalau nggak salah ini kalau di sini namanya Sinder lah. Sinder itu berarti semacam mandor Ya, gitu ya. mandor. Oke, kepala Ya, yang kepala perkebunan. kepala perkebunan. Dan ini kebun karet sudah ada di zaman Belanda berarti. Belum. Dulu ini tanamannya kebun coklat. Dulu. Yang punya Belanda itu kebun coklatnya itu berarti. Kebun coklat. Ya. Terus beralih fungsi kepada kebun karet. Ya, sekarang kebun karet. Terus Tuan Kleyer ini asli orang Indonesia kah atau orang asing? Orang asing asli Belanda ini. Oh, Asli Belanda. Oke. Asli dari Belanda. Asli dari Belanda. Sudah terbengkalai sekarang. Tidak pernah ada ini enggak dari keluarga? Dulu pernah ada yang menziarahi, cuma lambat laun mungkin jaraknya terlalu jauh, mungkin akhirnya Sudah jarang ya? ya sudah jarang. Jadi ini yang dimaksud dengan makam dari Tuan Kleyernya ya. Ya betul, ini Tuan Kleyer. Tuan Kleyer, orang Belanda yang sebagai ini ketua Sinder atau sinder kebun Kepala. gitu ya, kepala perkebunan. perkebunan. Mandor lah ini. Mandor Ya, lah mandor istilahnya. Oke. Pernah ini enggak apa namanya, makamnya ini kan bentuknya lebih besar begitu Mas Dwi ya, kayak semacam Iya. makam Cina. Jangan-jangan ada harta karunnya. Mungkin juga, mungkin loh ini. Kurang tahu juga ini. Iya. Kayak semacam apa ya? Istilahnya orang-orang Cina itu kan biasanya itu apa yang disukai di masa hidupnya itu diikutkan Ya, ke betul, ya. alam kubur ataupun ke ini liang lahatnya gitu loh. Betul. Besinya apa mas? Nah, Kok ini beda? fungsinya pun apa ya? Mungkin ini tanda kalau laki-laki itu mungkin loh ini kasih besi gini. Semacam ini ya. Laki-laki. Kebanyakan makam Belanda itu kalau laki-laki kasih besi gini. Atau Kalau mungkin perempuan tempat itu polos. tempat bunga atau tempat apa gitu ya, bisa mungkin juga, ya di dalam ya. sini ya. Cuma namanya sudah Ada sebenarnya. ada. Ada Kayak- tahunnya juga. kayaknya ada. diambil ini. Mungkin lepas ya, atau ya. gimana Ini- ya? Ini lepas ini kayaknya. Lepas kayaknya. Ini kan papan nama. Ya, ini. papan nama ya. Cuma sudah dilepas. Dilepas kayaknya. Ya. Oke. Terus aku dengar-dengar nih Mas Dwi ya. Ya. Ada orang yang lagi ini berangkat ke sini. Kalau nyadap karet itu katanya berangkatnya malah malam hari. Biasanya berangkatnya itu jam 1 malam. Mm-mm. Jam 1 malam. Nanti kalau pulungnya antara jam 7 pagi. Mm-mm. Terus sering ini, benar nggak sih ada penampakan sosok? Ya menurut informasi ya seperti itu. Sering dilihatin makhluk tak kasat mata. Ya. Semacam diawasin gitu. Iya. Tapi kalau sudah terbiasa ya
dibiarin aja. Mm-mm. Nggak usah di ini Apa tahu. jangan-jangan tuan Klesernya tadi ya yang menampakkan diri mungkin? Tahu. Mungkin juga. Iya. Terus apa lagi fenomena gaibnya Mas Dwi? Ada lagi nggak selain juga adanya Ini dulu buat tempat orang Jawa itu bilang buat tempat sadran. Kalau ada hajatan, ada acara jaranan, mm-mm. kayak terus orang nikah pasti kesini. Punya hajat. Iya, punya hajat kesini. Istilahnya tuh hormat Ya. terhadap leluhur lah. Ya, Paling betul. tidak itu meskipun Tuan Kleyer ini orang Belanda, Ya. tapi mungkin di masa itu juga memperdayakan ataupun penunjang dari perekonomian di sini begitu Mas Dwi ya. Oke. Terus ini kalau makam yang situ kan yang perempuan, Ya, berarti yang istrinya. Istrinya. Tahu nggak namanya? Wah, kurang tahu. Kurang tahu kalau itu namanya. Tapi Cina ya. orang Belanda. Orang Belanda juga. Orang Belanda. Belanda juga. Terus ini Mas Dwi, ini kan ada bekas-bekas ini batu-batu, terus Iya. genteng, Iya. material-material bangunan ya. Apa di sini dulu ada suatu bangunan rumah beliau kah begitu mungkin? Bukan. Rumah beliau tidak di sini, tapi dari sini mungkin jaraknya 1 kilo lah. Rumahnya ada rumah ada? dinas. Ada. Ada Oh, rumah dinas. rumah dinas. Ada rumah dinas. Masih aktif sekarang rumahnya. Tapi sudah ganti pemilik. Sudah ganti pemilik. Terus ini Dulunya- material-material ini bekas apa Mas Dwi? ini mungkin dari warga ya, ini bekas dulu mungkin buat apa ya? Istilahnya Pembatas. iya pembatas lah. Oke. Pembatas. Nah ini loh temenku dari tadi ya selalu penasaran, Kang, kenapa batok ini kok telungkup ke bawah gitu loh? Apa iya. sih maksudnya gitu loh? Kok gak Ini harusnya kan maksudnya- nadahi Ya, gitu loh? Kalau waktu daerah jam 1 tuh ya, kan Mm-mm. segini. Nanti kan paling antara jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malam hari Ini itu? mungkin ya kan jam 1 malam deres. Nanti sekitar 5 jam atau 6 jam kan ini sudah tidak netes. Habis itu dipulung, dipanen Diambil. lah, terus dibalik gini. Tapi banyak yang netes tapi. Iya. Nanti ini kan diambil lagi nih yang netes-netes seperti Iya, ini. ini karet juga ini. Ini karet nanti diambil ini. Wih, karet ini. Nah, dibawa ke pabrik lagi. Itu dibersihin. Ya, dibersihin nanti, dibawa ke pabrik. Terus yang di bawah tadi ada yang apa namanya telungkup ke bawah, tapi posisinya masih netes Mas Dwi. Kayak gini yo, kayak gini. Misal ini masih netes nih, tapi udah batoknya ini berpindah gitu loh. Pindah kadang nggak dikembalikan ke tempatnya. Itu Kadang ini ada yang berangkat jam 3 subuh, jam 4 subuh kan nggak tentu, tergantung kondisional lah. Karet ini. Karet, ini karet. berarti ini posisinya di berpindah itu lupa mindahin Iya. atau ada yang mindahin jangan-jangan ya. Sengaja pokoknya ditelungkupkan ya Bau di sebelahnya lah. Bau. Bau Coba ini, cium. bau. Bau kan? Bau. Bau, baunya gak enak. Nggak enak baunya. Bau tai. Baunya nggak enak ini. Makanya kalau ada ini, kalau ada pabrik karet itu pro kontra sama ini warga. Oh gitu. Jangan salah penyebutan loh. Karet gelang tahu. Ya seperti ini. Kalau seperti pentil, tahu pentil atau pentil. Nah, kayak gini. Pentil yang itu loh biasanya dulu untuk ketapel itu loh. Nah, seperti ini. Ini getah tapi nah molor. Molor teman. Dipangan enak jadi Kang. Dipangan enak jadi. Aku baru tahu. Terus ini ada apa istilahnya orang lokal itu apa ngasak ya istilahnya ya? Ngasih. Ambil sisa-sisa Oh, gitu. dari hasil panen itu. Nggak boleh nih. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Hmm, Larang sama pabrik. dilarang Ini ya. nanti kan yang sisa-sisa seperti ini, yang hitam-hitam, iya. nanti diambil lagi nih, dibawa ke pabrik lagi. Diolah lagi ya. Ini diolah lagi. Kayak karetnya kualitas 1 kalau dulu gitu mungkin ya. Ya mungkin ada kualitas 1, 2, 3. Aku penasaran ini loh.
isinya apa gitu loh. Loh, besi dulu, besi bukan? Ini besi deh. Oh, bukan. Isinya loh. Harta karun mungkin ya. Harta karun mungkin. Kalau bangunan Belanda itu rata-rata kalau meninggal tuh harta bendanya pasti dikubur. Ini mungkin kedalamannya ada kalau nggak salah 5 meter. Ke bawah. Iya, ke bawah. Bawah ya? Kok tahu ini? Iya. Kebanyakan kuburan Belanda seperti itu. Ya menurut informasinya seperti itu. Kayak kuburan Cina itu loh, Ya, gak beda jauh. hampir sama. Bentuknya kan juga besar. Cuman lebih mewah Cina sih. Kalau ini hanya bentuknya gitu kayak semacam ini. Tahu apa namanya? Rumahnya Teletubbies itu. Kere. Anjingnya itu loh. Kok gak ikut? Loh, ini loh. Loh. Oh, nyasar. Oh, ini orang. Mas Dwi, terima kasih ya atas informasinya ya. Oke teman-teman, dari makam Kleyer yang berada di mana ini, Dwi? Di mana ini, Mas? Makam Kleyer ini berada di Desa Babatan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Ada banyak historis yang di tempat ini.